Selamat pagi semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-18 ayat ke-30 hingga ke-31. Mazmur ini sangat populer, sangat digemari oleh seorang yang bernama Martin Luther. Dan Mazmur ini, Mazmur 18 ayat 30 hingga 31 menjadi puncak di dalam kitab Mazmur 18. Dan saya rindu ini juga menjadi persiapan saya pribadi yang saya siapkan ketika harus menemani istri saya di masa-masa yang sukar. Mazmur pasal yang ke-18 ayat ke-30 hingga ayat ke-31. Dikatakan demikian. Adapun Tuhan, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika anak saya berusia 3 tahun, saya memberikan sebuah permainan, sebuah pelajaran yang juga merupakan sebuah pengalaman buat dia, yaitu gambar dot to dot atau menyambungkan dari titik satu ke titik yang lain, seperti gambar yang ada di layar Anda. Anak saya harus menggabungkan angka 1 ke angka kedua ke angka 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya hingga angka ke 49. Itu akan menghasilkan sebuah gambar yang baik. Ketika dia melihat sebuah gambar yang belum jadi, dia berkata kepada saya, "Papa, ini mau jadi apa?" Karena papanya harus memberi sebuah surprise kepada dia, saya berkata, "Coba Audrey kerjakan dulu." Saudara, dia mulai menyambungkan angka 1 ke angka kedua, angka 2 ke angka ketiga, sampai pada titik tertentu dia berkata, "Papa lelah, Papa capek." Kemudian dia berkata, "Males Pak, ngerjakannya lagi." Kemudian papahnya ini mengangkat tangan anaknya, dan memaksa anaknya menyambungkan dari titik satu ke titik yang lain sampai selesai. Dan benar, setelah dia selesai, dia berkata, "Wah, gambarnya bagus juga ya." Mamanya pulang, saudara, dia bawa gambarnya dan dia berkata kepada mamanya, "Audrey yang menyelesaikannya." Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap titik yang ada di dalam gambar poin itu adalah titik-titik kehidupan kita yang harus kita sambungkan. Itu adalah warna-warni kehidupan kita. Di situ ada gembira, di situ ada kesedihan, di situ ada sukacita, di situ ada duka cita, di situ ada kebahagiaan, tapi di situ juga ada kedukaan, di situ ada gagal, tapi di situ juga ada kesuksesan, keberhasilan. Kalau kita mengalami kelimpahan, tapi di sisi yang lain kita mengalami kekurangan. Ada doa yang dijawab, ada doa yang belum dijawab. Sampai kita berkata, "Di manakah Engkau ya Tuhan?" Itulah titik-titik yang harus kita lewati. Tetapi manusia seringkali tidak bertanya tentang warna yang cerah. Tetapi manusia seringkali bertanya tentang kegelapannya. Warna yang membuat dia bertanya, "Mengapa saya? Mengapa bukan orang lain? Sampai kapan ini ya Tuhan? Cukup Tuhan, aku tidak mampu. Apakah enggak ada yang lain?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sering melihat yang kecil, titik yang kecil. Sedangkan kita tahu betul Allah mempunyai gambar yang besar. Mengapa kita tidak mengerti jalannya Tuhan? Ada 2 alasan, saudara. Mengapa kita tidak mengerti desainnya Tuhan? Yang pertama,
karena kita sangat terbatas. Rancangan Tuhan begitu sangat besar. Dan yang kedua, kita hanya melihat hal kecil. Tetapi hal yang terbesar adalah Tuhan melihat di dalam kekekalan. Salah satu jemaat bilang kepada saya begini, Pak Aan ini kan hamba Tuhan, deket sama Tuhan. Coba dong tanya sama Tuhan, kenapa sih percobaan itu datang kepada saya terus-terusan? Saya berkata dan saya menjawab begini saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa pergumulan itu datang kepada saya. Menghampiri saya. Ayo kita nggak ngerti sama-sama. Tetapi yang pasti kita berjalan bersama untuk melihat sebuah desain yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita membaca bagian ini. Pada Mazmur pasal yang ke-18 ayat ke-30 tadi. Di sana dikatakan bahwa jalannya itu sempurna. Kata jalan di situ saudara bukan hanya berkata tentang yang halus kita lalui. Tetapi pemazmur menggambarkan bahwa jalannya itu adalah jalan yang terjal. Jalan yang penuh dengan kerikil. Jalan yang menyakitkan hati kita. Jalan yang membuat kaki kita sakit. Jalan yang membuat kita berkata, aku lelah. Tetapi di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-33 dikatakan, Dia yang membuat jalan itu menjadi sempurna, rata. Akibatnya, Daud mengakui di ujung pergumulan dia bersama dengan Saul. Dia berkata, jalan yang terjal tadi, membuat kakiku seperti rusa yang mampu aku berdiri di bukit. Ini hal yang harus kita yakini. Hal yang harus kita yakini bahwa jalan yang penuh dengan kesakitan akan membuat kita mampu berdiri di atas bukit. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya punya data tentang kehidupan Daud. Dari awal, dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ke-3, bahkan sampai 2 Samuel 22, saya punya datanya. Di mana Daud sangat dekat dengan kematian. Daud begitu sangat dekat dengan penderitaan. Penderitaan itu selalu mengikutinya. Masa sukar selalu membayanginya. Kesusahan selalu mendekat dia. Tetapi di pergumulannya dia berkata, ini loh yang membuat aku bisa berdiri di bukit. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa tahun yang lalu, masa-masa pandemi, akhir-akhir masa pandemi, saya mengajak anak saya dan istri saya rekreasi. Rekreasi di Cimory, saudara. Di situ ada satu tempat di mana anak-anak kecil boleh bukan berenang, tapi kecek sebetulnya. Ada area bermain di situ. Dan anak saya bersama dengan saya masuk di situ untuk bermain air di sana. Setelah beberapa saat ada seorang anak usia sekitar 7 tahun. Mohon maaf, dia mengalami Down syndrome. Kemudian saya ngomong sama Audrey, ayo kakaknya diajak main. Ya, akhirnya dia main. Setelah beberapa menit kemudian, mamanya itu juga membawa adiknya yang juga mengalami Down syndrome. Kakak adiknya dua-duanya mengalami Down syndrome. Tetapi yang saya lihat, muka raut daripada mamanya dan keluarga besarnya, tidak ada sedikit pun kesedihan. Ceria, gembira saudara. Bahkan beberapa waktu setelahnya, anak itu dikenakan baju dengan tulisan, memang aku tidak normal, tapi sempurna.
Itu yang mengubah pola pikir saya, saudara. Jalannya memang tidak mudah, tetapi sempurna. Jalannya memang sulit, tetapi sempurna. Kalau saya memperhatikan seluruh kehidupan para tokoh yang ada di dalam Alkitab, ada tokoh yang bernama Yusuf. Di dalam kitab Kejadian 50 ayat ke-20, Yusuf ini berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kalau saya melihat kehidupan daripada Ayub, di dalam Ayub 42 ayat ke-5, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau saya melihat kehidupan dari seorang yang bernama Hana, yang harus mengalami masa-masa yang sukar bersama dengan keluarganya. Tetapi di dalam 1 Samuel 2 pertama dikatakan, Tuhan tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ini adalah muncul di akhir kehidupan mereka. Ketika mereka melihat jalannya Tuhan itu sempurna. Saudara, kejadian ini 1 bulan setengah kami harus lalui. Kalau Anda bertanya apaan pengakuan imanmu terhadap kehidupan ini. 1 jam sebelum istri saya dibawa pulang ke rumah, saya duduk di bangku tempat yang paling menyeramkan di rumah sakit. Di depan kamar jenazah, bukan, tapi di depan kasir. Saya berkata, saudara, memang rumah sakit, memang obat, memang dokter memberi kesembuhan, tetapi kehidupan Tuhanlah yang memberi. Itulah pengakuan saya. Betul, tadi dikatakan kemurahanmu lebih dari hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Lukas 8 ayat ke-25, ketika para murid-murid Tuhan Yesus ada menghadapi masa-masa yang sulit di tengah badai. Mereka ditutup ayat Lukas 8 ayat 25 dikatakan demikian. Lalu kata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepada kepadanya. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa yang sukar? Tidak lain dan tidak bukan mempercayai janjinya. Dikatakan janjinya itu murni. Janjinya itu tidak oplosan, saudara. Janjinya murni. Dan Mazmur pasal ke-18 mengajarkan kepada kita semua untuk tetap setia dan mempercayai akan pribadi Tuhan. Mempercayai akan pribadi Tuhan. Saya ingin tutup dari satu ayat tentang yang ada di dalam kitab Kisah Rasul 13 ayat ke-22. Di mana Tuhan sendiri memuji tentang kesetiaan Daud ketika dia harus menghadapi masa-masa yang sukar. Dia berkata, orang yang berkenan di hati Tuhan. Wow, mari kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Meskipun ada hadapan penghalang, rintangan apapun, kita tetap setia memegang janji Tuhan. Dan biarlah di ujung kehidupan kita, Tuhan juga berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tahu bahwa pergumulan kita selalu ada di tengah ini. Tetapi baik kita mempercayai janji setia Tuhan. Bapak, Ibu, saya sudah selesai, tapi saya memohon izin ke Ibu Rebeka untuk istri saya bersaksi tentang bagaimana pergumulan dia
bukan untuk menyombongkan, bukan untuk ini yang paling hebat, bukan untuk membuat kami harus sedih gitu, tidak. Tetapi kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dari titik satu ke titik yang lain. Tuhan benar-benar sertai. Kalau kita menghadapi masa-masa yang suka baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam perbisnisan kita, dalam pergumulan pribadi seperti yang dialami oleh Daud, mungkin kita sedang mengalami satu titik yang harus kita lewati dan harus melangkah, melewati titik itu dan melihat sebuah gambaran yang besar. Dan kita sampai berkata, jalan-jalanmu memang tidak selalu mudah, tetapi engkaulah yang menyempurnakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan tanggal 19 Januari yang lalu. Saya baru pulang dari acara outing kantor. Saya bekerja di sebuah perusahaan dan di tanggal 18 saya ke Jogja bersama rekan-rekan sekantor. Kita ada acara outing gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian tanggal 19 kami pulang, kami berangkat naik kereta dan pulangnya naik kereta juga begitu. Tanggal 19 kami pulang sampai di stasiun sekitar jam berapa ya Pak? 3:30 begitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya dijemput sama suami dan anak saya dan ponakan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian karena saya kebelet gitu ya mau ke kamar kecil, jadi di antara rombongan itu saya turun duluan Bapak Ibu, saya turun duluan di stasiun, saya pergi ke toilet di stasiun begitu untuk buang air kecil gitu ya Bapak Ibu. Setelah itu setelah selesai Bapak Ibu saya belum keluar dari toilet, tiba-tiba saya merasakan kepala saya ini sakitnya luar biasa. Bukan migrain, bukan vertigo gitu ya Bapak Ibu. Seperti kepala saya ini pokoknya saya nggak pernah rasa sakit seperti itu. Jadi seperti sakit sekali pokoknya Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah merasakan rasa sakit yang seperti itu. Kemudian dan disertai dengan muntah. Jadi setelah saya rasanya sakit kepala, setelah itu saya muntah Bapak Ibu. Muntahnya saya nggak bisa ngontrol, langsung aja keluar begitu. Saya berusaha keluar dari toilet, saya cari tempat duduk dan saya telepon suami saya. Saya bilang, aduh kepala saya sakit, saya nggak kuat, saya cuma bilang begitu. Karena nggak boleh masuk ya pengunjung Bapak Ibu, akhirnya dijemputlah saya oleh ponakan begitu. Ponakan saya masuk, setelah itu saya nggak tahu bagaimana kejadiannya, pokoknya saya diangkut. Akhirnya saya sampai di rumah sakit Husada Utama yang terdekat dengan stasiun Gubeng waktu itu. Saya tahunya di UGD dan dokter tanya kepada saya apakah saya habis jatuh begitu Bapak Ibu ya. Kemudian saya bilang tidak, saya tidak jatuh. Dokter periksa begitu, saya nggak terlalu ngerti, nggak terlalu ingat juga. Cuman setelah dilakukan pemeriksaan, dokternya teriak gitu ya Bapak Ibu ke susternya, mungkin cuman bilang begini yang saya dengar Bapak Ibu. Suspek stroke, perdarahan di otak begitu. Itu saya dengar jelas dari dokternya. Saya kaget ya waktu itu Bapak Ibu karena saya rasa kok bisa begitu ya tiba-tiba. Waktu saya dengar dokternya teriak seperti itu, saya gerakkan tangan saya ya Bapak Ibu. Saya takut apa benar stroke begitu. Kemudian setelah itu dipasang alat segala macam untuk dimasukkan ke kamar. Besoknya saya di CT scan dan memang ada perdarahan di otak. Sebelumnya saya tidak merasakan apa-apa yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, hanya saya rasa leher saya ini tegang, kaku gitu ya. Kalau leher pegel itu saya biasa, karena saya biasa bekerja di kantor itu pegel gitu ya. Ini leher saya rasanya kaku gitu. Jadi dokter pastikan ini ada perdarahan di otak begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dokter sarannya waktu itu kita tunggu ya Bu, kita bantu pakai obat dulu supaya darahnya itu bisa terserap begitu, jadi hilang begitu ya. Pakai obat sekitar
7 sampai 14 hari begitu. Karena tidak ada tindakan, akhirnya kami memutuskan untuk pindah rumah sakit yang agak lebih dekat ke rumah, begitu ya Bapak Ibu. Akhirnya kami pindah rumah sakit, karena kejadiannya hari Minggu, hari Selasa kami pindah rumah sakit. Dan di rumah sakit saya dilakukan pemeriksaan kembali dan diminta untuk melakukan MRI karena mungkin menurut mereka CT scan tidak cukup. Setelah dilakukan MRI ketahuanlah bahwa saya ini ada aneurisma Bapak Ibu, ada aneurisma dan kemarin itu kejadiannya rupture istilahnya, pecah. Jadi pembuluh darah di otak saya pecah. Dan tidak hanya di otak tapi juga di perut rupanya. Saya ada perdarahan juga di perut begitu Bapak Ibu. Jadi di rumah sakit yang kedua ini saya disarankan untuk dilakukan tindakan gitu Bapak Ibu. Singkat kata kami memutuskan untuk pindah ke rumah sakit yang di Dr. Sutomo begitu. Waktu di rumah sakit yang kedua ini Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh dokter bahwa saya harus menjalani proses coiling. Jadi ada semacam kalau di jantung itu ring, kalau ini saya harus dipasang di pembuluh darah di otak saya. Jadi dan dilakukan 2 tindakan juga mengeluarkan darah yang ada di otak saya itu melalui tulang belakang. Jadi di belakang saya ini dibolongin gitu ya supaya darahnya keluar begitu. Saya cuma bisa pasrah ya Bapak Ibu ya, saya cuma bisa pasrah. Karena saya sudah terlalu sakit kepala saya untuk berpikir begitu Bapak Ibu. Jadi saya cuma bisa pasrah ya. Satu hal yang saya percaya ada Tuhan yang bersama saya dan Tuhan tahu apa yang saya alami. Tuhan mengerti apa yang saya alami dan Tuhan juga yang akan membukakan jalan buat saya. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya kami pindah lagi ke Dr. Sutomo Bapak Ibu. Kami pindah ke Dr. Sutomo tengah malam sampai di IGD Dr. Sutomo jam 12:30 malam. IGD Dr. Sutomo itu nggak pernah sepi ya Bapak Ibu ya dan tempatnya cukup mengerikan begitu. Jadi 12:30 malam kami sampai di IGD Dr. Sutomo dan sekitar jam 10:30 siang baru saya masuk ke ruang pra-operasi begitu ya Bapak Ibu dan dilakukan tindakan. Setelah jam 1 siang waktu itu. Jadi cukup lama saya menunggu di Dr. Sutomo, kemudian dilakukan tindakan dan benar saya dilakukan tindakan 2. Jadi dipasang koil di otak Bapak Ibu ya, di pembuluh darah di otak. Jadi ada koilnya sekarang Bapak Ibu. Kemudian dilakukan dibuat saluran dari belakang untuk mengeluarkan darahnya begitu yang di otak itu. Dibuat salurannya. Jadi ada 2 tindakan waktu itu Bapak Ibu. Sebelumnya itu sebelum dilakukan operasi sampai dengan H+1 dilakukan operasi saya belum bisa ngomong begini ya Bapak Ibu ya. Ngomong saya itu masih belum jelas, masih agak nyeret gitu. Tapi puji Tuhan saya tahu seperti yang tadi suami saya bilang bahwa dokter melakukan usaha, kita juga melakukan usaha tapi satu hal yang menentukan itu adalah Tuhan. Bahwa semuanya adalah campur tangan Tuhan. Kami dipertemukan dengan tenaga medis yang baik, kami dibukakan jalan sampai bisa saya selesai dilakukan operasi dan sekitar H+2 setelah operasi baru bicara saya ini jadi balik gitu Bapak Ibu, jadi jelas seperti sekarang ini. Puji Tuhan saya tahu itu semua campur tangan Tuhan, saya tahu Tuhan melakukan kemurahannya lagi di dalam kehidupan saya. Dan suami saya bilang Bapak Ibu kok kamu ini seperti berada di ujung tanduk gitu, tapi enggak cuma sekali. Jadi tahun 2017 Bapak Ibu saya didiagnosa dokter autoimun. Saya didiagnosa dokter autoimun. Nah waktu itu dokternya itu curiga saya kena lupus Bapak Ibu. Jadi saya dilakukan tes ANA dan tes rematik begitu. Waktu proses tes ANA ini Bapak Ibu untuk menentukan saya beneran lupus atau tidak. Waktu itu limitnya itu adalah 20. Ketika saya mencapai angka 20,
Bapak Ibu, saya positif lupus. Waktu nungguin hasil tesnya itu sekitar 2 hari, malamnya saya nggak bisa tidur ya Bapak Ibu, gelisah begitu ya. Dan ketika saya lihat hasilnya, hasilnya itu 19,8 Bapak Ibu. Masih ada 0,2 dari 20. Begitu cara Tuhan meluputkan saya, begitu cara Tuhan memberikan pertolongan kepada saya, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ketika saya melahirkan Audrey. Waktu itu belum waktunya lahiran, kami kontrol Bapak Ibu, kami kontrol. Kemudian dokternya bilang, ibu nggak boleh pulang begitu ya. Harus ditindak besok pagi. Kalau ibu pulang malam ini, saya angkat tangan, saya tidak bertanggung jawab. Ternyata saya preeklamsia, jadi semuanya sudah bengkak Bapak Ibu ya, saya nggak sadar. Semuanya sudah bengkak. Dan di situ juga Tuhan menyatakan pertolongannya. Dan yang Januari kemarin pun, begitu lagi Tuhan menyatakan kemurahannya, mujizatnya bagi saya dan saya percaya itu juga bagi keluarga saya. Dan masih ada proses yang selanjutnya, tapi saya percaya Bapak Ibu ketika Tuhan menolong saya di waktu yang lalu, Tuhan juga akan tetap menolong saya sampai selamanya. Karena pengharapan saya hanya kepada Tuhan dan saya sangat bersyukur, saya berterima kasih juga untuk dukungan doa, untuk begitu banyak perhatian yang diberikan buat saya dan buat keluarga saya dari keluarga besar MDC. Terima kasih Bapak Ibu, demikian kesaksian saya kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati semuanya. Saudara, ada banyak kisah yang kecil-kecil yang Tuhan nyatakan. Kalau Anda mau mendengar kisahnya, ajak saya untuk makan pagi. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian sebelum kita masuk dalam doa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi setiap kami Tuhan. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,